بالأنواع الأداة المختلفة وبذلك أوجب علينا الأخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti adalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu adalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Salawat berbingkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, penguat qalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Bapak Insinyur Soekarno, tokoh proklamator bangsa, pernah berkata dalam pidatonya, berikan aku 1000 pemuda, niscaya akan kucabut seluruh dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan mengucapkan menyanyi dengannya. Ingatlah saudaraku, seorang pujangga Mesir bernama Syekh Abu Al-Wailani dalam syairnya mengatakan, sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah, pada kaki-kaki kita lah mati dan hidupnya umat ini. Hadirin rahimakumullah. Generasi Qur'ani ialah generasi yang bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar menikmati syairnya yang indah saja, bukan hanya sekedar menikmati sastra yang indah saja, tapi generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran adalah kitab Allah yang sempurna dan menjadi penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Lewat Al-Quran ini pula lah Nabi Muhammad SAW mencetakkan umat yang kuat akidahnya, baik agamanya dan baik akhlaknya. Dalam jangka waktu yang singkat, yakni 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW berhasil mencetak generasi yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 100, "Wasabiquna al-awwaluna al-muhajirin wal ansar." Orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mengikuti kita dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'azim. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal dalam selamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi khair, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang sesudahnya, kemudian sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri. Pada hari ini terdapat banyak sekali orang di luar sana yang berusaha memperbaiki kehidupan manusia dengan menggunakan sistem-sistem selain Islam.
seperti liberalisme, sekularisme, komunisme atau kapitalisme. Lalu pertanyaannya, apakah dengan itu semua dapat merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, kami adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Maka apabila kami mengharapkan kemuliaan dengan Islam, Allah akan terjadi. Bahkan umat sekarang semakin jauh dari Al-Quran. Kita sekarang lebih dekat dengan handphone kita daripada dengan Al-Quran kita. Orang tua sekarang lebih sedih ketika anaknya tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis tulisan Latin. Tapi mereka tidak sedih, mereka tidak marah ketika anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Di zaman sekarang ini semuanya sudah serba ada. Semuanya sudah serba lengkap. Al-Quran sudah ada di tangan kita. Al-Hadis sudah ada di rak-rak buku kita. Sirah Nabawi juga sudah ada pada kita. Namun mengapa generasi kita tidak dapat berubah seperti generasi para sahabat? Lalu bagaimanakah cara untuk mencetak generasi Qurani untuk kejayaan Indonesia? Ada 3 faktor yang harus kita perhatikan dalam mencetak generasi Qurani. Yang pertama, kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam beramal. Al-Quran diturunkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, tapi kita jadikan sebagai pedoman hidup. Atau dalam bahasa lainnya, menjadi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir pernah bercerita ketika para sahabat sedang membaca Al-Quran, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila seseorang di antara kami telah mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka tidak ada yang berani menambahnya kecuali dia mau mengetahui maknanya dengan benar dan mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran untuk menerima perintah Allah. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita, bukan hanya sebagai pajangan rumah kita, tapi Al-Quran yang akan menuntut kita ke jalan yang lurus. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan berkenaan dengan perilaku Rasulullah. Aisyah berkata, ka'anna khaliqul Quran, bahwasanya pribadi Rasulullah adalah Al-Quran. Yang ketiga, kita masuk ke dalam Islam agar kita bisa menjauhi seluruh perbuatan-perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Kita menerima Islam sebagai agama kita, Rasulullah sebagai Rasul kita, dan Allah sebagai Rasul kita. Oleh sebab itu kita bisa menghindari dan menjauhi semua perbuatan-perbuatan jahiliyah dan para ulama lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu-ragu lagi, dan mereka berjuang, mereka berjihad di jalan Allah dengan hati dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 15. Hadirin rahimakumullah. Kita inilah generasi Qurani yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, bukan hanya sebagai pajangan di rumah kita. Tapi marilah kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran? Bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, karir luar biasa, karir sukses, rumah mewah, dan sekolah yang luar biasa. Tapi dengan umur dan semua fasilitas itu, kita tidak pernah menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Lantas bagaimana dengan bekal yang akan kita bawa nantinya? Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu buah kata, bahwasanya
Di bulan Ramadan ini, marilah kita untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang punya rumah mewah, tapi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jika kita membahas mengenai iman dan takwa, maka mungkin kita akan terlepas dari yang namanya hati atau dari kata disebut qalbi. Dan pada hakikatnya sifat hati ini mudah berubah. Yusbihu mu'minan, baginya beriman, wa yumsi kafiran, petanya kafir. Begitu cepat hati itu berubah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Terutama di zaman yang kita tempat saat ini, akhir zaman, terdapat banyak sekali godaan-godaan di luar sana ke jalan kemaksiatan. Lantas muncul pertanyaan di hati kita, kenapa saya hidup di zaman ini? Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa bukan di zaman lain? Kata Imam Syafi'i, la tasmudallah, jangan salahkan zaman, jangan salahkan masa. Yang salah bukan zaman, yang salah bukan masa, tapi yang salah adalah orang yang mengisi zaman dan masa itu. Salahkan kita karena hidup 1400 tahun selepas Nabi? Tidak. Mengapa begitu? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ibadah bil kharij, orang yang taat beribadah pada saat zaman banyak fitnah, kehijratan ilaihi, sama seperti orang yang berhijrah. Hadirin rahimahullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Unsur maqala wa la tansur maqala, billahi bisabilil haq wastabiqul khairat wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan